Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Bang Ali Meiji Maki ini. Semuanya sehat. Tanggal 31 Mei itu diperingati dengan Hari Anti Rokok insya Allah. Nah, ada yang bertanya kenapa rokok yang jelas-jelas bikin candu dan merusak kesehatan masih legal, sementara narkoba dilarang keras. Rekan-rekan semua, ada sejarah dan budaya sebenarnya ya. Rokok itu sudah lama ya jadi bagian dari budaya banyak negara termasuk di Indonesia ini. Dulu malah dianggap sebagai simbol keren atau maskulinitas. Sedangkan narkoba seperti heroin, kokain, sabu, dan lain sebagainya lebih identik dengan kriminalitas dan penyalahgunaan yang ekstrim. Jadi persepsinya jauh lebih negatif. Ada juga tingkat efek dan risiko. Rokok memang bikin kecanduan karena nikotin dan sangat merusak kesehatan. Tapi efek psikoaktifnya nggak langsung bikin orang halu atau kehilangan kontrol kayak narkoba. Ya, narkoba itu keras ya. Narkoba bisa langsung mengubah kesadaran, bikin fly, halusinasi, bahkan bisa overdosis sekali pakai. Jadi dinilai lebih berbahaya langsung. Dampak sosial dan ekonomi, ini rokok ironisnya dianggap punya manfaat ekonomi kayak pajak, industri, tembakau, dan lapangan kerja. Walaupun efek negatifnya juga besar, itu yang bikin negara agak setengah hati melarang total untuk rokok ini. Sedangkan narkoba nggak bisa dijual lagi karena seluruh efeknya dianggap merusak dan nggak ada manfaat umumnya ya dalam konteks sosial atau legal. Industri rokok punya kekuatan lobby yang besar. Mereka bisa tekan kebijakan pemerintah lewat ekonomi. Insya Allah seperti itu ya. Sebab juga ada iklan dan pengaruh. Sedangkan narkoba ilegal, nggak punya dukungan industri besar. Meski masih di balik layar banyak mafia ya. Jadi lebih gampang buat pemerintah buat melarangnya. Kalau Belanda sih, memang di Indonesia ini kayaknya dari pedagang Belanda, walaupun ada pedagang dari Cina juga ya. Awal-awal sejarahnya nanti kita akan pantau terus ya. Belanda itu pernah melegalkan ganja ya. Insya Allah Korea Utara juga seperti itu, nanti kita akan pantau lagi. Dalam batas tertentu tapi ya. Mereka tetap punya aturan ketat walaupun seperti itu dan membatasi penggunaan hanya di tempat tertentu, misalnya coffee shop. Alasannya biar bisa dikontrol, bukan dilegalkan secara bebas total. Nah ya, jadi kesimpulannya rokok sebenarnya juga berbahaya dulur ya, dan bikin candu dulur, addicted ya. Ya walaupun ada perbedaan persepsi sejarah dan politik bikin rokok masih legal hingga sekarang. Perlawanannya juga begitu luar biasa. Dari kaum santri, dari kaum figuran, dari kaum artis masih sangat melawan agar rokok ini tetap dilegalkan di sini, di daerah sini ya. Maksudnya banyak pertentangan lah seperti itu. Walaupun sudah banyak upaya untuk memperketat aturan ya, seperti kayak larangan iklan atau harus ada kawasan bebas rokok. Ya sekarang sudah ada di rumah sakit, apotek, di kereta api, di mana-mana tempat itu banyak sekali sekarang bebas rokok, tidak boleh ada asap rokok ya. Luar biasa. Jadi banyak ya yang berargumen bahwa rokok ini bisa meningkatkan ekonomi seperti itu ya. Penjualannya juga besar. Ini salah satu argumen utama ya dari yang melegalkan rokok seperti itu. Jadi jangan diotak-atik wis rokok itu, ada yang bilang seperti itu ya. Ya sebenarnya ya banyak juga orang yang tahu dan paham, sadar seperti itu ya. Heran atau risih ya. Bahkan apalagi lihat foto orang sambil merokok itu kayak seperti apa ya. Ya, ada yang merasa bahwa rokok itu merusak diri sendiri dan orang lain. Ya, perokok pasif. Banyak yang kena serangan ada penyakit dalam. Padahal aku nggak ngerokok lah. Tapi karena kena asapnya
Waduh, lebih berbahaya juga. Bau asapnya juga mengganggu, bahkan bisa bikin sesak atau pusing ya. Ya. Ini dari beberapa mereka yang tidak merokok ya. Seperti itu. Banyak juga yang merasa kesannya malah biasa itu. Ya, padahal sudah jelas-jelas berbahaya. Jadi kenapa kok masih diperbolehkan? Ada yang bertanya seperti itu. Bahkan banyak ya. Jadi di antara jawabannya sudah terlalu lama jadi normal. Rokok udah dari zaman dulu. Jadi bagian dari budaya, iklan, bahkan simbol status. Jadi orang yang lama-lama terbiasa akhirnya menjadi biasa ya. Walau sebenarnya itu salah satu bentuk kebiasaan yang berbahaya, pembiasaan yang berbahaya. Ya, industri rokok itu juga banyak yang mengatakan menyumbang triliunan, tapi memang ya buat negara lewat pajak. Berjuta-juta atau jutaan orang kerja di sektor ini, dari petani tembakau sampai pabrik ya. Jadi pemerintah kadang serba salah, mau melarang tapi takut dampak ekonominya langsung. Ironisnya negara ini dapat duit dari pajak rokok, tapi juga harus keluar duit buat mengobati orang-orang yang kena penyakit akibat rokok. Seperti itu. Ini ironis sekali ya. Tapi juga ada perlawanan dari pihak industri rokok. Banyak perusahaan rokok yang besar yang punya kekuatan lobby besar buat menahan regulasi yang ketat. Ya, walaupun sekarang sudah dinaikkan, ya, pajaknya dinaikkan, harganya, ya. Untungnya makin ke sini, ya, kesadaran masyarakat dan aturan makin ketat ini ada dampak positifnya, ya. Banyak tempat umum sekarang bebas rokok, ya. Iklan rokok makin dibatasi, ya. Harga makin naik lewat cukai, dan generasi muda banyak yang anti rokok. Ya. Insya Allah banyak yang anti rokok. Ya, ya samain survei lah. Ya. Seperti itu. Bahkan sekarang ini meningkat ke vape, ya, rokok elektrik itu berbagai macam merek dan lain sebagainya tanpa tembakau katanya, ya. Ya. Jadi rokok itu semakin berkembang, ya. Banyak yang cowok cewek sudah memakai rokok elektrik ini, yang berbeda sama rokok konvensional karena tidak membakar tembakau, tapi mengubah cairan liquid jadi uap lewat pemanas, ya, koil istilahnya, ya. Cairannya bisa mengandung ya nikotin, bikin candu, addicted, ya. PG, propilen glikol, dan gliserin, ya, buat bikin uap tebal, ya, perasa, ya, mengandung perasa, ya, dulur, ya, macam-macam rasa, ono buah, ya, anek macam kopi, anek min dan lain-lain. Rasanya lebih ringan di tenggorokan, variasi, ya, macam-macam, nggak bau menyengat kayak asam rokok, kayak asap rokok. Bisa di custom rasa dan nikotin sesuai selera. Ya, banyak penjualnya sekarang, ya. Jadi makanya kok banyak anak muda, bahkan yang tua lebih tertarik kepada vape. Tapi ya pendapat satu sisi seperti itu, ya. Yang lainnya ya masih rokok konvensional itu, ya, rokok tembakau itu. Efek negatifnya bagaimana untuk kesehatan? Masih mengandung nikotin, dulur. Tetap bikin kecanduan dan bisa mengganggu, ya, jantung, tekanan darah, dan otak, terutama buat remaja. Kita ikutilah sosialisasi polisi dan pakar kesehatan itu, ada yang kadang ke sekolah untuk presentasi ini. Uapnya bukan uap air biasa, ya. Itu uap kimia yang bisa iritasi paru-paru, ya. Bahkan ada kasus IVALI, penyakit paru akut karena vaping. Belum ada efek jangka panjang yang jelas seperti rokok konvensional, ya.
Karena masih baru, dampaknya 20 hingga 30 tahun ke depan nanti bisa dibeberkan ya. Tapi studi awal sudah menunjukkan ya ada gangguan paru-paru, peradangan saluran napas, efek ke jantung ya. Resiko buat orang di sekitar tetap ada ya. Uapnya mengandung partikel halus dan nikotin. Bikin juga orang lain terpapar walau katanya lebih ringan. Itu seperti itu ya. Rekan-rekan semua, rokok ini menjalar ke seluruh penjuru dunia ya, termasuk penjuru Indonesia. Bukan hanya cowok ya, tren cewek merokok termasuk vape itu tadi makin besar, makin kelihatan sekarang. Ya. Apalagi di kota-kota gede ya. Dulu itu masih dianggap tabu, tapi sekarang mulai dianggap usual, ordinary, biasa, atau bahkan tren, gaya ya. Dulu cewek merokok dianggap melanggar norma, sekarang malah cewek membiasakan ya merokok di tempat umum ya, diperlihatkan seperti itu sebagai hak pribadi katanya. Apalagi dengan isu kesetaraan gender ya makin kuat ya. Orang lain merasa menganggap itu biasa, wajar, hak pribadi. Nah, seperti itu ya, sehingga semakin banyak kita lihat di mana-mana ya. Pengaruh media dan lifestyle di film-film itu ya, walaupun katanya ada bahan tertentu yang bukan dari tembakau, dari apa yang di film-film itu ya. Jadi seperti edok-edok, bukan tembakau ya. Padahal itu pengaruh ya terhadap media dan film ya, iklan sering menggambarkan cewek merokok ya, atau ngepave dengan kesan keren, mandiri misalnya ya. Ini bisa mempengaruhi persepsi remaja cewek yang lagi mencari jati diri ya, seperti itu. Ada juga yang menganggap vape itu lebih feminim ya, karena ada rasa wangi, rasa harum ya, alatnya lucu misalnya, aroma buah, rasa manis. Lebih nyaman juga pakai vape dibanding rokok biasa ya. Cewek merokok ini juga ada kaitannya dengan stres dan tekanan hidup. Beberapa cewek itu mulai merokok karena alasan psikologis, stres ya, masalah keluarga, tekanan kerja, atau pengaruh pergaulan. Tapi tetap saja bro, resikonya tetap sama, baik cowok atau cewek ya. Sering kan di gambar-gambar rokok itu penyakit paru-paru, jantung, dan kecanduan. Atau cewek bisa juga ganggu kesehatan reproduksi dan kehamilan di masa depan, seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan yang nggak merokok malah sakit-sakitan bro, yang merokok santai panjang umur. Ada yang bilang begitu. Sebenarnya itu ilusi statistik atau anekdot bro, bukan bukti ilmiah. Kasus per kasus nggak bisa jadi patokan. Memang benar ada orang yang nggak merokok tapi kena kanker jantung atau batu. Yang namanya sakit, siapa aja bisa kena walaupun tanpa merokok juga. Tapi itu bisa karena apa? Faktor genetik bisa, faktor makanan bisa, stres atau lingkungan. Nah itu bisa juga seperti itu. Nanti dikaji lebih dalam lagi ya. Ya ini penting karena demi kesehatan bro, sama-sama lah seperti itu ya. Perkara Anda punya pendapat lain, monggo di komentar ya. Ada juga perokok yang hidup sampai tua katanya. Tapi itu pengecualian bro, bukan aturan umum ya.
Kalau para pegiat anti rokok ini juga harus terus stretch on it, terus istiqomah untuk membantu warga agar memiliki kesadaran diri, akhirnya tidak merokok atau jauh dari asap rokok seperti itu. Yang merokok biar tidak terlalu mengumbar asapnya, padahal di sampingnya ada orang yang tidak merokok. Jadi jangan menyakiti diri dan jangan menyakiti orang lain. La dororo wa la diroro, ya, seperti itu ya. Mau merokok silakan rokok sendiri di tempat mana gitu loh, bro. Maksudnya seperti itu ya. Jadi data medis jelas-jelas bilang sebaliknya. Kita sering dengar rata-rata perokok hidup 10 tahun lebih pendek dari non perokok. Ya Anda boleh pilih seperti itu. Ini kan cuman sosialisasi ya bro ya. Penting ini bro. Perokok itu lebih besar kena kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, penyakit paru obstruktif kronis PPOK ya, impotensi dan masalah reproduksi, gigi juga kuning dan lain sebagainya ya. Lebih mudah kuning ya, seperti itu. Itu seperti itu, Tudor ya. Itu data medis ya, data medis ya. Katanya perokok kelihatan lebih santai, stres hilang, problem-problem hilang. Ya mungkin belum terasa ya. Ya. Banyak penyakit akibat rokok itu muncul lambat dulur ya. Ya, kadang baru terasa setelah usia 40-an ke atas. Dan sekarang ini banyak yang sadar akhirnya berhenti merokok, tidak merokok. Ya. Karena juga banyak para perokok ini ngomongi kita, aku nyesel ya. Karena di akhir hayatnya hidupnya dihabiskan untuk terapi dari rumah sakit. Walaupun ya perlawanan atau bandingannya banyak sekarang ini dari makanan, asam lambung, diabetes, asam urat. Nah, itu juga menjadi bagian perbandingan kadang seperti itu ya. Makanya yang nggak merokok hati-hati makannya biar nggak gemuk-gemuk ya, biar nggak melampiaskan aku nggak ngerokok mangan aja seenaknya. Nggak gitu bro ya, nggak gitu. Tetap jaga dari semua sisi. Misalnya sampean yakin bahwa tidak merokok itu sehat ya, harus yakin juga bahwa makanan yang tidak berlebihan juga sehat, bahwa mental yang baik juga bikin sehat misalnya. Dari semua sisi. Ya ini kan saya sisinya saat ini karena akan ada peringatan hari anti rokok itu seperti itu. 31 Mei ya. Ya seperti itu ya. Ada yang bandingan juga non perokok sakit. Ya, ada yang bilang seperti itu. Tapi begini bro, non perokok sakit itu selain dari lain-lain, tapi bisa juga karena perokok pasif ya. Jadi banyak non perokok itu justru karena penyakit ya, terpapar asap rokok dari orang lain. Banyak yang mengatakan seperti itu ya. Makanya lah kalau rokok sampai menyendiri aja, jangan di tempat umum ya. Seperti itu ya. Sekarang banyaklah yang tidak merokok ikut kumpulan A, B, C, D, E. Kemudian setelah makan merokok dengan bebasnya. Itu yang kasihan ya, yang tidak merokok ya. Pindah aja yang tidak merokok itu, keluar misalnya. Jangan sok sehat. Nggak semua tubuh ini mampu menghadapi asap rokok seperti itu. Seperti itu ya. Jadi intinya ada yang mengatakan merokok nggak bikin sehat, nggak ngerokok juga nggak otomatis sehat. Ya, secara statistik dan medis, peluang hidup sehat jauh lebih besar buat yang nggak merokok seperti itu ya. Tapi kalau ngomongkan umur ya memang wallahu a'lam seperti itu ya. Sudah
dari sononya seperti itu. Jadi ada juga ya yang menyatakan rokok enggak haram-haram banget, makruh katanya. Bahkan santri, kiai, ustadz, ulama, figuran, semua tokoh, bahkan guru-guru, bahkan anak baru gede, bahkan anak kecil sekarang merokok juga seperti itu. Ya saya paham, berada di lingkungan yang mayoritas merokok, apalagi misalnya tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan tadi ikut merokok ya, pasti bikin kita serba salah. Mau ngomong soal bahayanya pasti dicaci maki, dianggap sok suci, rewel ya. Padahal kita yang pegiat anti rokok ini tetap harus istiqomah, tenang ya. Itu memang perlawanan ya. Seperti itu. Nggak sopan ngomongin kebiasaan orang. Biarkan wes, itu hak pribadi. Perlawanan-perlawanan seperti itu ada pasti. Cemen, nggak maskulin misalnya, nggak keren bro. Ya seperti ada yang bilang gitu. Makruh bukan haram, jadi tameng kadang ya. Seperti itu. Banyak orang memakai alasan-alasan, baik itu religi, alasan-alasan kesehatan masih oke buat ngebela rokok dan yang merokok. Padahal ada juga sih ya, banyak bahkan ulama sekarang udah mengharamkan rokok karena mudaratnya jelas dan nyata. Kalau tidak salah, fatwa MUI ya tahun 2009 itu mengharamkan ya merokok bagi anak-anak ya, ibu hamil, merokok di tempat umum. Nah, itu ya sampean lihat lagi lah kalau saya barangkali salah ya. Bahkan sebagian besar ulama di negara Timur Tengah ada yang sudah mengharamkan total ya. Ternyata bisa tuh ya. Begitu dulu, kebiasaan yang mengakar. Kalau dari kecil sudah lihat gurunya, kiainya, ustadznya, orang tuanya, kakak-kakak kelasnya, ya merokok, dianggap akhirnya otomatis ini adalah hal yang biasa. Nggak usah ngelarang-larang, wis. Seperti itu, ya. Nggak usah ngomongkan bahaya rokok, wis. Seperti itu. Dan itu sudah susah banget ya dipisahkan dari identitas sosial ya. Tapi kita perlu ingat ya bahwa yang biasa itu belum tentu benar. Yang biasa belum tentu benar ya. Membahas bahaya rokok sering dianggap personal ya. Personal dulu, pribadi. Because karena menyentuh kebiasaan yang udah menjadi bagian hidup mereka. That is why mengapa mereka defensif, bahkan ngecek ya. Menentangnya luar biasa ya bro. Seperti itu ya. Kita yang tetap istiqomah ya mengkampanyekan bahaya rokok ini, tetap Anda di jalur yang benar, tetap harus ada bro. Nggak bisa kita ngalah terus gitu, ndak. Harus tetap sosialisasi ya. Selain sosialisasi narkoba, zat-zat adiktif, dan juga narkotika ya, juga pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu, tapi juga kita harus ada yang mengkampanyekan bahaya rokok ini. Selain pemerintah sudah berusaha mengharuskan ya ada gambar-gambar itu di bungkus rokok itu ya. Jadi Anda tetap berada di jalur yang benar. Banyak orang butuh waktu buat sadar bro ya. Kadang perusahaan besar justru dimulai dari satu orang yang berani beda ya. Itu seperti itu, ada yang beda ya.
Kalau mereka nyinyir, membantah, membela begitu keras ya, jangan dibalas dengan emosi. Pakai pendekatan halus, bro. Ya, misalnya saya tidak maksa, saya hanya ngomong aja. Karena memang nyata omongan dampak kesehatan ini ada seperti itu ya. Seperti itu, misalnya seperti itu. Santai, bro. Kalau saya berada di pihak Anda, mereka anti rokok ini seperti itu ya. Jadi tetap hormat, bro, tapi tegas dengan prinsip lo. Ya, dengan prinsip Anda. Jangan membahas rokok saat suasana nggak mendukung. Ya. Saat mereka lagi ngerokok sampai ngompong merokok itu nggak sehat, merokok ini boros, ya dilawan pasti, bro. Saat seperti ini, saat sekarang ini adalah 31 Mei, hari anti merokok, hari anti asap, insya Allah seperti itu ya. Ya. Ini tepat 1 bulan sebelumnya ngomongkan ini, ya. Atau pas mereka nggak ngerokok, atau pas kita berada di posisi sama-sama tidak merokok, ngomongkan itu. Dimana ada anak kecil yang mendengarnya hingga sadar bahwa rokok itu memang membahayakan kesehatan kita, misalnya seperti itu. Ya, kalau Anda punya pengaruh kayak orang tua, kakak, ngomongnya adik, jadi teladan ya. Akhirnya ngomongi anak putra-putranya jangan merokok, karena kita juga nggak merokok ya. Mereka bisa berubah akhirnya tanpa harus diceramai, dengar sendiri seperti itu ya. Jadi hari anti rokok sedunia itu tiap tanggal 31 Mei dicanangkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia. Itu untuk mengingatkan dunia, bro, tentang bahaya merokok dan mendorong kebijakan pengendalian tembakau. Secara umum ada efeknya, bro, tapi belum merata. Ya, akhirnya kan pemerintah ada aturan, bikin aturan larangan iklan, ya, iklan rokok maksudnya ya di TV. Kawasan tanpa rokok makin luas, ya. Sekolah, rumah sakit, transportasi itu sudah tidak pakai itu ya, tidak pakai rokok ya, mengganggu ya. Saya sendiri merasa terganggu kalau ada satu mobil yang merokok ya, satu travel yang merokok, sangat mengganggu. Saya sendiri loh, bro, sorry kalau yang lainnya merasa enggak ya. Efek positifnya peringatan ini, sekolah, puskesmas dan media mulai berani ngomong soal bahaya rokok ya. Komunitas anti rokok makin aktif, bro, termasuk anak-anak muda. Efek lagi apa? Harga naik ya, harga rokok naik terus lewat cukai. Tujuannya buat mengurangi pembelian, terutama oleh anak-anak ya, seperti itu. Masalah besar masih ada, anak-anak kecil masih gampang dapat rokok, warung-warung masih banyak yang jual rokok batangan, keteng tadi istilahnya, beli keteng, bro. Pengawasan lemah ya, aturannya ada, padahal haruslah istilahnya menjadi pejuang ya. Lingkungan itu masih mendukung merokok. Kalau ayahnya, gurunya, tokoh masyarakatnya merokok, anak-anak ikutan merokok, dianggap biasa ya. Mereka melihat orang yang merokok atau rokoknya bukan hal buruk, tapi dianggap dewasa dan keren, seperti itu ya. Ada sih iklan langsung ya yang dilarang, tapi rokok masuk lewat iklan sponsor konser misalnya, lewat olahraga,
selebgram yang kebetulan pegang vape, pegang rokok misalnya ya. Jadi kesimpulannya bahwa hari anti rokok itu penting juga ya. Ya. Kalau hari anti narkoba kan 26 Juni. Ya ini akan apa? Habis Mei Juni seperti itu ya. Dan jadi momen refleksi sebenarnya. Efek nyatanya secara langsung atau tidak langsung itu tergantung sejauh mana pemerintah tegas, sejauh mana kepedulian masyarakat ya, seberapa kuat suara anak-anak muda atau orang-orang tua, guru ya, dari orang-orang seperti Anda yang berani beda dan sadar ya, seperti itu bro. Jadi di Indonesia itu alhamdulillah dengan efek positif dari hari anti rokok ini ya, anti rokok ya. Ada aturan resmi tentang kawasan tanpa rokok KTR. Itu tertuang dalam undang-undang bro, nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan diperkuat sama peraturan pemerintah ya, PP ya, nomor 109 tahun 2012 ya. Tanpa asap rokok ya, tanpa rokok. Tempat-tempat yang termasuk kawasan tanpa rokok itu satu, fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek ya. Tempat proses belajar mengajar, sekolah, kampus, tempat bimbel, TK, PAUD, sekarang nggak dijumpai kan seperti itu. Tempat anak bermain, taman bermain, tempat penitipan anak ya, tempat ibadah, masjid, gereja, pura, biara, dan tempat sejenis. Walaupun di masjid masih ada kadang ya, tapi di masjid-masjid tertentu tegas dilarang menghidupkan HP, dilarang merokok ya, asap rokok ya, mengganggu bro. Asap rokok ini, kalau mau rokok di tempat lain aja dah. Sampai mau rokok di sana, di mana gitu loh, di pinggir kali misalnya, monggo. Resikonya juga Anda sendiri yang menanggung. Ya, Anda kan sudah memiliki keberanian yang luar biasa. Hak-hakku katanya ya, dan sebagainya seperti itu. Anda jangan mengganggu. Ini sering seperti itu ya. Di angkutan umum, bis, angkot, bus ya, angkot, kereta, pesawat, kapal-kapal, termasuk terminal dan stasiunnya dilarang merokok. Seperti itu. Anda yang merokok di WC dan di tempat-tempat itu, habiskanlah potong rokoknya itu. Bau ya, bau bro. Yang tidak merokok ini risih ya. Masukkan ke itu sapi tanknya, gimana caranya, meskipun di situ ada tempat sampahnya tetap bau bro, bau bro ya, seperti itu ya. Sorry karena memang tidak sama kan gitu bro. Di tempat kerja, kantor, pabrik, gedung pemerintahan atau swasta ya, sudah tidak ada asap rokok ya, tidak merokok lah. Tempat umum lainnya yang ditentukan pemerintah daerah, mal, restoran, hotel, pasar, taman kota, tergantung kebijakan daerahnya ya, seperti itu. Ada yang memberikan sanksi bro ya, di banyak kota perokok yang melanggar bisa dikenakan denda administrasi, bahkan penyitaan rokok atau hukuman ringan ya. Tapi masalahnya kan penegakan hukum masih lemah, kayak tidak terasa lah ya. Dan banyak tempat yang cuma pasang stiker dilarang merokok tapi nggak diawasi ya. Daerah-daerah yang cukup tegas itu daerah kawasan tanpa rokok itu Jakarta misalnya, Bali terutama di kawasan wisata ya, Bogor, salah satu pelopor KTR ya Bogor ini dulu,
Yogyakarta, Surabaya, ya. Kalau Anda lagi di tempat umum dan ada yang merokok sembarangan, sebenarnya Anda punya hak menegur, ya, atau lapor petugas, atau Anda pura-pura batuk, ya. Gimana bro, harus pindah atau sampean yang pindah, ya. Tapi gimana lagi, kadang aduh sungkan bro, nanti malah kita didamprat, ya. Memang serba salah bro, ya. Harus pakai cara halus supaya ndak ribut bro. Lihat situasi, kalau itu orangnya terlalu garang, jangan coba-coba bro, ya. Harus pindah aja, pindah secara pelan-pelan, jangan langsung seperti benci gitu, wah didamprat sampean bro. Hati-hati, jangan menyinggung istilahnya, seperti itu. Makanya itu ilmu, ada ilmunya lah bro, ada ilmunya, seperti itu ya. Jadi penting sebenarnya untuk dipikirkan membuat gerakan anti rokok lagi yang bisa diterima luas. Sudah ada sebenarnya mulai sejak dulu, ya. Tapi karena perlawanannya begitu hebat, ya, sehingga gerakan anti rokok ini sedikit demi sedikit agak membiarkan, ya, membiasakan, sudah dianggap wajar. Padahal harus terus gerakan anti rokok ini terus sampai kapanpun. Karena orang yang merokok itu ada aja, ya, seperti itu, pasti ada. Meskipun dinaikkan ada pasti, ya. Meskipun banyak orang tahu rokok itu berbahaya, ada banyak yang masih merasa nyaman dengan kebiasaan itu, atau bahkan gerakan anti rokok itu dianggap mengganggu kebebasan hak mereka, seperti itu. Jadi kenapa perlawanan itu mengakar muncul, ya? Rokok itu dianggap sudah jadi bagian budaya bro. Jadi kita harus tahu sejarahnya. Kebiasaan banyak orang bro, dari yang tua sampai yang muda, ya, banyak yang merasa terganggu kalau kebiasaan mereka disorot, kalau mereka dibenci, ya, seperti itu, terganggu, ya. Kalau kebiasaan mereka disentil, ya, mereka ada banyak yang melawan, ya. Kalau sudah banyak yang merokok, seringkali mereka merasa tidak adil kalau dikritik atau diatur-atur. Apalagi kalau mereka merasa merokok itu cuman hak pribadi. Itu begitu bro. Jadi memang si malakama kita ini berat juga, ya. Tapi ya terus, yang penting terus harus ada lah video seperti saya ini, ya, sebagai pembanding lah, yang tentu sadar dan membela video saya ini juga banyak juga seperti itu, yang ingin tahu, yang merokok pun, yang ingin dengar kalimat-kalimat saya ini, kalimat-kalimat di video ini maksudnya, ya juga banyak seperti itu bro. Alasannya kok perlawanan itu ada, industri masih kuat kok, industri rokok, ya, apalagi mereka punya lobby kuat, ya, yang berpengaruh di banyak negara tentunya, bukan hanya di Indonesia. Mereka punya duit, koneksi yang bisa memperlambat pengesahan kebijakan anti rokok. Jadi agak susah juga, ya. Tapi jangan menyerah. Kita tetap harus ada sosialisasi. Sorry bro, sosialisasi, ya. Walaupun mereka juga bisa mengganti citra negatif rokok dengan kampanye pemasaran yang menunjukkan rokok sebagai simbol gaya hidup atau kebebasan, bisa menghilangkan stres misalnya, ya. Nah, tetapi tetap kita harus berjuang. Itu yang membuat terus berjaya rokok ini sampai sekarang, ya, seperti itu. Apalagi yang menyebabkan efek anti rokok ini kurang, ya,
Karena adanya orang banyak bahkan ya yang percaya kalau rokok cuma beresiko buat orang yang udah merokok lama. Tapi kan saya kadang-kadang aja rokoknya. Saya merokok tapi sehat-sehat aja ini. Saya merokok tapi nggak pernah kena sakit kok. Ini pendapat seperti inilah yang menyebabkan terus berkembang rokok ya. Padahal setelah itu ada efek samping yang muncul ya. Padahal rasa menyesal itu ada setelah sakit. Seperti itu. Bagaimana bro bisa mendapatkan dukungan? Ya, gerakan anti rokok harus lebih strategis ya. Dukung itu tempat-tempat yang sudah memang anti rokok. Ya, tempat anti rokok itu seperti itu ya. Harus peduli, harus ngomongi ya. Harus menunjukkan ke anak putra putri siswa itu loh anti rokok ya. Ada papan peringatannya ya. Dan peduli pada pendekatan yang tepat ya. Ya. Yang tepat bro, biar tidak ada orang yang merasa disudutkan seperti itu. Edukasi bro, bukan hanya larangan tapi edukasi ya, edukasi tentang bahaya merokok, penyakit misalnya ya, dampaknya pada perokok pasif. Nah itu sampean gencarkan kepada perokok pasif ya. Jadi dampaknya pada orang perokok pasif ini waduh wis berat ya, risih, nggak enak, bau lagi, baju-baju bau semuanya ya. Itu yang harus kita gencarkan bro ya. Saya lewat video ini kan juga membantu Anda para pegiat anti rokok ya. Saya yakin ada ya pegiat anti rokok ini termasuk ibu-ibu dan lain sebagainya. The power of emak-emak ya. Gunakan data dan fakta kalau misalnya terlalu ada perlawanan keras ya. Misalnya statistik angka kematian atau penyakit terkait merokok ya, itu kematian penyakit karena merokok banyak, lebih banyak. Nah, itu misalnya ada data dan fakta ya. Adakan ruang diskusi misalnya ya. Bukan konfrontasi. Mengajak orang untuk ngobrol dengan persuasif, pendekatan persuasif. Bukan dengan menjustis atau menghakimi atau menyalahkan. Wah, dilawan bro. Wah, pendukungnya kan para perokok ini, pendukung rokok ini berat ya. Banyak luas bro ya. Kita juga harus meluaskan untuk kegiatan anti rokok ini gitu bro. Berikan alternatif sehat ya. Terapi atau produk pengganti nikotin patch atau permen nikotin misalnya ya. Jadi gunakan tokoh publik bro, entah itu kiai, entah itu guru, entah itu ustadz, entah itu menteri, entah itu ya, itu kita misalnya lah untuk kampanye anti rokok, diajaklah caranya ya. Gimana bisa mereka bisa ikut gerakan anti rokok ya. Apakah masih relevan lagi? Ya masih bro. Jangan bilang masih relevan karena yang merokok masih banyak loh. Gerakan-gerakan seperti saya ini juga masih sangat dibutuhkan, dinanti-nanti bahkan oleh orang-orang yang anti rokok seperti itu ya. Jadi ketika orang terkenal ngomongkan soal bahaya rokok, bukan hanya dokter ya. Kalau dokter mereka sudah dianggap biasa, wajar dokter yang ngomong. Tapi kalau sekelas presiden, menteri, kiai misalnya, tokoh-tokoh para filosofi atau kalau mereka justru membela, justru kampanye silakan rokok, waduh ya
ironi bro, ya istilahnya perlawanannya besar kalau seperti itu. Makanya kalau orang terkenal ngomong soal bahaya rokok dan lain sebagainya, ya itu efeknya bisa jauh lebih besar. Ya tapi ya berkala bro, terus menerus lah, jangan hanya pas hari anti rokok aja ya. Makanya kita butuh menggandeng orang-orang terkenal ini, orang-orang hebat, orang-orang pintar ya. Komunitas yang sportif ya juga bisa membantu. Misalnya komunitas yang membantu orang untuk berhenti merokok atau memotivasi dengan tantangan stop merokok, misalnya seperti itu ya. Kampanye dengan pendekatan kreatif menggunakan media seperti saya ini ya, untuk kampanye anti rokok, kampanye berbasis hashtag misalnya ya, video singkat ya, TikTok misalnya dan lain sebagainya ya, YouTube misalnya seperti itu. Penting ya melibatkan generasi muda karena mereka lebih terbuka ya. Generasi muda ini harus dirangkul untuk anti rokok ya, karena mereka juga bisa menjadi agen perubahan ya. Mereka juga cenderung lebih peduli terhadap kesehatan, kebijakan yang lebih ketat ya, itu penting ya. Saya sangat mendukung pemerintah untuk meningkatkan regulasi dan kebijakan tentang rokok ya. Walaupun dibilang wah ini sok suci, sok ini, sok ini, sok ini, sudahlah, kita punya sisi masing-masing. Yang merokok silakan merokok, saya yang seperti ini ya biarkan seperti ini, Anda yang pegiat anti rokok silahkan seperti itu ya, seperti itu ya ya. Jadi memiliki peran masing-masing lah. Yang mau ngikut apa yang menjadi misi pegiat anti rokok ya monggo ya, seperti itu ya. Perubahan itu butuh waktu memang. Perlawanan terhadap kampanye anti rokok memang biasa muncul, biasa bro ya. Jadi terutama di negara-negara ya, atau daerah-daerah yang sudah punya tradisi merokok, kampanye anti rokok ini dianggap apa seperti itu ya. Bahkan bikin spanduk, jangan ganggu kebebasan kami dan sebagainya, seperti itu ya. Tahuilah bahwa perubahan itu butuh kesabaran dan kadang juga berkali-kali pendekatan seperti itu bro. Tenang ya, tenang bahwa kita ini masih berada di koridor yang tepat seperti itu ya. Jadi memang punya sejarah ya. Rokok di Indonesia ini kan dari pedagang dan kolonial Belanda di abad 17 bro. Mereka mengenakan tembakau itu berasal dari Amerika Selatan ya. Jadi dianggap bahwa itu ditemukan oleh bangsa Eropa di zaman Columbus seperti itu ya. Luar biasa banget. Kalau di Indonesia ya, di iklim-iklim cocok itu ya di Jawa, Sumatera, Bali ya. Mungkin di tempat-tempat lain juga sekarang ini sudah mulai cocok ya. Para petani Indonesia mulai menanam, menjadikan sebagai komoditas untuk diekspor ke luar negeri, untuk dipakai di dalam negeri. Jadi proses pengolahan tembakau Indonesia menyaring, menggulung menjadi rokok dipengaruhi oleh tradisi Belanda bro, seperti itu ya. Pengaruh Cina juga ada ya. Di Indonesia banyak imigran Tionghoa dulu ya, yang membawa kebiasaan merokok dengan cara merokok menggunakan cerutu atau rokok gulung seperti itu ya. Perusahaan pertama ya kayaknya PTHM Sampurna TBK kayaknya itu dulur ya. Perusahaan besar asalnya dari Cina itu ya. Jadi luar biasa banget, tetap semangat ya bro ya.
Itu beberapa sejarahnya yang tidak bisa saya ungkap di sini karena sejarahnya begitu banyak ya. Seperti itu. Dan bagaimana terutama sikap kita, nah, itu yang harus penting kita lakukan ya. Terlewat dari sejarahnya dan lain sebagainya ya. Industri ini ya bikin kita dilema sebenarnya, bro. Di satu sisi ada banyak faktor ekonomi yang membuat rokok jadi bagian dari kehidupan banyak orang di Indonesia, tapi di sisi lain kesehatan masyarakat terancam ya. Sikap kita ya, pertama ini saya beritahu ya, mungkin ada pengulangan sedikit, peduli dengan kesehatan sendiri, dukung kampanye anti rokok dengan edukasi, dukung kebijakan pemerintah yang tegas, peduli dengan lingkungan dan orang sekitar, buka diskusi dengan orang yang berbeda pendapat ya, misalnya ya, dukung industri yang lebih sehat, seperti itu, bro. Dan tetap harus ada pegiat anti rokok kapanpun ya, seperti itu ya. Jadi luar biasa Anda, mantap banget Anda, dan sehat tanpa merokok, tanpa asap rokok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.